Selamat sore, izinkan saya memperkenalkan diri untuk Bapak yang saya hormati, Bapak pengantar pendidikan jasmani. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Stefanus Kutaran, NPM 2515010045. Pertanyaan yang saya bisa menjawab pertanyaan dari jawaban UTS, yaitu apa yang dimaksud dengan olahraga dan pendidikan jasmani serta perbedaan mendasar atau kedudukannya. Olahraga adalah aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur dengan tujuan meningkatkan kemampuan motorik, kebugaran jasmani, prestasi serta kesehatan tubuh, contohnya sepak bola, bulu tangkis, renang, lari, dan lain-lain. Pendidikan jasmani adalah pemberdayaan yang dirancang secara sistematis melalui aktivitas fisik untuk membangun aspek fisik, motorik, emosional, sosial, dan konkret peserta didik. Penjas bukan hanya aktivitas gerak, tapi juga pembentukan karakter dan penerapan konsep kesehatan. Perbedaan paling mendasar yaitu olahraga dan pendidikan jasmani. Perbedaannya adalah olahraga fokus pada prestasi dan pencapaian. Bandingannya, pendidikan jasmani fokus pada pendidikan dan pembelajaran. 2. Dilakukan oleh atlet atau individu yang ingin meningkatkan kemampuan tertentu. Perbedaannya dengan pendidikan jasmani dilakukan dalam konteks pembelajaran di sekolah. 3. Tujuan, potensi kebugaran atau hobi. Tujuan, perbedaannya pendidikan jasmani tujuan membentuk perkembangan fisik, sosial, emosional, dan pengetahuan siswa. 4. Terkait kurikulum, perbedaannya pendidikan jasmani terkait kurikulum dan tujuan pendidikan. Jawab. Ini yang bisa saya jawab pertanyaan dari nomor 1. Lanjut nomor 2. Saya bacakan soalnya. 2. Bagaimana pendidikan jasmani meningkatkan taraf kehidupan dari sisi kesehatan dan contoh kasus. Pendidikan jasmani dapat meningkatkan taraf kehidupan melalui beberapa cara. A. Meningkatkan kesehatan fisik. Contohnya, penjas mendorong siswa aktif bergerak sehingga meningkatkan daya tubuh, kekuatan otot, kelenturan, dan kesehatan jantung. B. Mencegah penyakit. Contohnya, aktivitas fisik dalam penjas berbukti mengurangi risiko obesitas, diabetes, penyakit jantung, serta gangguan postur tubuh. Yang C. Meningkatkan kesehatan mental. Contohnya, bergerak membantu mengurangi stres, kecemasan, dan meningkatkan suasana hati. D. Membentuk gaya hidup sehat. Penjas mengajarkan pola makanan sehat, tidur yang cukup, kebersihan tubuh, dan pentingnya aktivitas fisik. Contoh kasusnya yaitu di sebuah SD, banyak siswa mengalami berat badan berlebihan karena terlalu sering bermain game. Guru penjas kemudian menerapkan program gerak pagi 10 menit sebelum masuk ke kelas setelah 2 bulan sekali. Banyak siswa mengalami penurunan berat badan. Mereka menjadi lebih disiplin, lebih fokus belajar, dan tidak dapat cepat
lelah. Sekian saya menjawab pertanyaan dari nomor 2. Saya ingin menjawab pertanyaan nomor 3. Kontribusi sebagai guru atau calon guru dalam memperbaiki pengetahuan anak dan masyarakat tentang kesehatan dan kebugaran jasmani. Contoh konkretnya yaitu, sebagai guru atau calon guru, peran kita sangat penting dalam meningkatkan ilustrasi kesehatan di sekolah dan masyarakat. A. Memberikan edukasi secara dini. Contohnya, mengajarkan pentingnya pemanasan pendidikan, kebiasaan minum air, dan menjaga kebersihan. 2. Mengajarkan bahaya gaya hidup sendatnya atau duduk terlalu lama dan kurang bergerak. B. Membuat pembelajaran penjas yang menyenangkan. Ada 2 contoh. Menggunakan peran olahraga tradisional, aktivitas kelompok untuk meningkatkan minat siswa. 2. Dengan cara ini siswa tidak hanya bergerak, tapi juga belajar kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab. Yang C. Mengajak masyarakat terlibat, membuat kegiatan seperti Jumat Sehat, senam bersama, jalan santai, atau lomba olahraga antara kelas dan orang tua. Yang D. Menjadi contoh atau role model. Guru harus memberi teladan melalui gaya hidup sehat seperti rutin berolahraga dan menjaga pola makanan. Yaitu contoh konkretnya ada 4 contoh konkret. Membuat program 1 minggu 1 gerakan baru agar siswa mengenal lebih banyak jenis aktivitas fisik. 2. Menyelenggarakan senam sehat bersama wali murid setiap akhir bulan. 3. Mendengarkan penyuluhan tentang bahaya obesitas dan pentingnya aktivitas fisik di lingkungan sekitar sekolah. 4. Membuat video edukasi singkat untuk dibesarkan di grup WhatsApp orang tua. Ya. Sekian dari pembelajaran ini yang saya bisa ketahui tentang kebugaran jasmani. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.